Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga dengan mensubscribe channel saya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan selalu bahagia selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang lanjutan dari pembahasan kisi-kisi SKB BGSD. Ini ada sisa diagram lingkaran yang belum dibahas. Ini kalau basketnya, catur, tenis, voli. Nah, catur ini ada siku-siku, kok nggak tahu. Caturnya kok tidak diketahui ini sudutnya. Persentasenya berapa? Persentasenya catur berapa? Gitu. Kok tidak tahu. Nah, ini kan siku-siku ya, ini kan siku-siku yaitu 90 derajat gitu. Segitiga kalau dibagi 90 derajat itu kan seperempatnya ya kan, 90 derajat dibagi 360 derajat ya, habis ya, nolnya habis. Ini kan kalau dibagi 9 itu kan 1, 36 dibagi 9 kan 4. Kalau dikalikan 100% sama dengan 25%. Maka caturnya adalah 25%. Nah, basketnya berapa? Basketnya ya ini 100% dikurangi voli 50%. Dikurangi catur 25%, sudah kita cari tadi ini ya. Terus dikurangi 10% tenis. Tenisnya 10%, 50. 100 dikurangi 50 kan 50 dikurangi 25 25%, 25 dikurangi 10 15%. Sehingga banyak siswa yang gemar basket adalah 15/100 kali 300. Nolnya bisa kita coret, habis kan. Jadi tinggal 15 kali 3 sama dengan 45. Nah, ini lagi tidak tahu, hijau ini tidak diketahui sudutnya, tapi ada lambang siku-siku ini. Ini ada lambang siku-siku. Maka sudutnya adalah 90 derajat. Merah 85 derajat. Kuning 45 derajat. Ungu 40 derajat. Birunya berapa? Tinggal 360 derajat ini. Kita masukkan ya. 360 derajat dikurangi 45 derajat dikurangi 40 derajat. Atau gini aja, kita lihat kita lihat kisi-kisinya saja. 360 derajat dikurangi 45 biar cepat ya. Berapa dikurangi 40 berapa, dikurangi 90 berapa, dikurangi 85 berapa, hasilnya 100 derajat. Nah, kita tidak perlu tahu jumlah siswanya juga bisa. Tidak perlu tahu jumlah siswanya, nanti dibalik. Kan ini sudut birunya kan yang tidak tahu kan. Oh, ini yang ditanyakan kan berapa jumlah seluruh siswanya. Jadi ya 360 derajatnya itu ditaruh di atas. Ini kan sudut birunya kan sudah tahu 100 derajat. Setelah dikurangi 360 derajat dikurangi 45 derajat dan seterusnya, ini ketemu 100 derajat. Berapa jumlah siswanya ya? 360 derajat ini ditaruh di atas, diper 100 derajat dikali yang warna biru kan 20 derajat, sama dengan ini derajatnya habis kan, habis ini
habis ya, nolnya habis ya kan, dicoret-coret nolnya kan. 36 kali 2 adalah 72. Sekarang luas permukaan tabung dan kubus. Ini luas permukaannya ya, karena sisinya kubus itu kan ada 6 sisinya kubus itu, atas bawah depan belakang samping kanan samping kiri, jadi ada 6. Nah rumusnya luas persegi itu kan S kuadrat, sisi kali sisi, dan itu ada 6, jadi rumusnya ya 6S kuadrat ya. Ini luas permukaan tabung, luas selimutnya kan 2πRT, luas lingkaran PR kuadrat. Ini ada 2 lingkaran, jadi kalau rumus luasnya permukaan tabung, luas permukaan tabung itu 2 kali PR kuadrat ini kan, ditambah luas selimutnya, ditambah ini kan ada 2, ini 2 kali luas lingkaran yaitu 2 kali PR kuadrat, luas lingkaran kan PR kuadrat, ditambah luas selimutnya 2πRT. Nah ini kan sama, 2πR sama 2πR ini bisa kita keluarkan sifat distributif ya, sifat distributif perkalian ya. Ini tinggal R ditambah T. Ini kalau kita buka kurungnya kan ya begitu juga, 2πR kali ini ditambah 2πR kali ini, sama kembali lagi ke sini. Jadi rumusnya, rumus luas tabung ketemu kan, 2πR kali R plus T. Ini luas kubus. Nah ini saya buatkan soal. Nah ini pada gambar kubus di samping, bidang diagonal yang salah satu sisinya PS adalah diagonal loh ya, jadi miringnya ini kan ke V. Diagonalnya ini toh, terus S ke V. Jadi diagonalnya ya PS VU, itu yang C. Ini keliling alas sebuah kubus adalah 32, maka luas permukaan kubus adalah keliling alas. Ini toh berarti alasnya ada 4, 32 dibagi 4 8 ya, maka sisinya yaitu 8, sisinya kubus kan sama semua, maka panjang rusuknya adalah 8, panjang rusuknya kubus adalah 8 atau S sama dengan 8. Luas permukaan kubus yaitu rumusnya kan tadi 6S kuadrat ya, jadi 6 kali 8 kuadrat, 6 kali 64, 64 kali 6, 4 kali 6 24 ya. 6 kali 6 36 ditambah 2 38, 384. Jawabannya yang C. Luas permukaan sebuah kubus 294 cm kubik.
maka volume kubus tersebut adalah, luas permukaannya kan 6S kuadrat. Ini diketahui ruasnya 294. S kuadrat sama dengan 294 dibagi 6. Berapa? Pakai Prokabet ya. 6 ini dibagi 4, 24. 9 dikurangi 4, 5, 4, 9 nya sama dengan 49. S kuadrat sama dengan 49. S sama dengan akar kuadrat dari 49 sama dengan 7. Maka rumus luas volume kubus saya pindahkan ke sini ya. S pangkat 3 kalau S kali S kali S. Maka 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 kan 49 ya. 49 kali 7 berapa ini? 49 kali 7, 9 kali 7, 63. Nah, ini yang di belakangnya 3 ini sudah tahu kan, cuman D ini kan yang belakangnya 3 ya, langsung aja jawab D gitu. Tapi ya kita coba aja. 4 kan 63 ya. 4 kali 7 28, 28 ditambah 6 34. Kalau soal pilihan ganda begitu saja, kita cari yang belakangnya, kalau beda semua wah langsung jawab D, nggak usah dilanjutkan biar cepat, karena apa, kita mengerjakan 100 soal harus cepat. Jika gelas seperti gambar di bawah ini diisi air sebanyak 1540 liter, volume gelas yang tidak terisi air adalah, ininya 20 desimeter, tingginya 20 desimeter ya. Apa ini? Diameternya 14 desimeter, diameternya lingkaran alas sama penutupnya 14 desimeter. Kita cari dulu volume kubus ini berapa, volume keseluruhannya ini berapa. Pokoknya intinya dari rumus volume itu luas alas kali tinggi. Volume itu semuanya dari kunci ini, luas alas kali tinggi. Kalau luas, tergantung luas alasnya bentuknya apa gitu. Kalau bentuk-bentuk seperti ini kan seperti balok, seperti kubus, itu ya luas alas kali tinggi. Kalau balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, ini karena luas alasnya bentuk lingkaran ya, pakai rumus luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat kali t. 22/7 kali 7 kali 7 kali T, tingginya 20. Coret-coret 22 kali 20, untuk 22 kali 2 dulu lah, nolnya disimpan dulu, dalam 44. 44 kali 7, 4 kali 7 28. 4 kali 7 28 ditambah 2 30. 3080. Nah, ini volume keseluruhannya, volume tabung keseluruhannya 3080. Diisi airnya kan ini, yang volume gelas yang tidak terisi air yaitu yang kosongannya ini ya, maka dikurangi ya, 3080 dikurangi 1540.
Ini kan sudah saya tulis ya, ini dikurangi ya, 0, 8 dikurangi 4, 4. Nah ini kan belakangnya 40, pilihannya kita cari yang 40 kan ini ya, ini sudah langsung aja dijawab B, nggak perlu langsung. Tapi karena saya sedang menjelaskan ya saya tulis langsung, saya tulis juga. Ini kan 0 ya, pinjam 3 ya 10, 10 dikurangi 5, 5. Ini sisa 2 kan, sudah dipinjam, 2 dikurangi 1, 1. Sama itu ya. Kalau sudah kok 40 ini angka belakangnya sudah ketemu, ya langsung jawab aja. Karena kita mengerjakan soal 100 soal SKB nanti. Ini soal selanjutnya. Diketahui suatu tabung jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 10 cm. Tentukan luas selimut tabung dan luas permukaan tabung. Nah, selimut ya ininya tadi ya, gambarnya tadi. Selimutnya tabung itu kan bentuknya lingkaran. Keliling lingkaran itu 2pi R, ininya tingginya tabung. Nah, ini lingkaran, luas lingkaran yaitu 2pi R, 2pi R. Ini selimut, tapi nggak perlu ini, bisa. 2pi R, 2pi R. Maka luas selimut tabung yaitu panjang kali lebar lah, panjangnya ini 2pi R. Sebenarnya konsepnya sama kayak persegi panjang kali lebar. Nah, luas selimutnya yaitu 2pi R kali T ya. Ini 2pi R kali T. 2 kali 2, 2 per 7 kali 7, tingginya 10. Coret. 2 kali 22, 44 kali 10, 440 cm persegi kalau luas ya. Kalau volume kubik. Luas permukaan tabungnya, nah, semuanya ya kan, yaitu luas selimut luas permukaan tabungnya tadi kan, luasnya. Nah ini kan ada 2 lingkaran, ini pi R kuadrat tadi sudah kita bahas rumus luas tabungnya yaitu 2pi R. Kalau lupa ya gambar lagi, saya biasanya begitu. Kalau lupa rumusnya, saya kalau paham konsepnya bisa ingat rumus. Oh ininya ada 2 ya, tinggal 2pi R kuadrat ya, 2 kali lingkaran ditambah luas selimut gitu. Oh gini saja, ini kan sudah diketahui selimutnya biar cepet. Jadi ya tinggal cari 2 kali luas lingkarannya, tinggal cari 2pi R kuadratnya. Luas tutup sama dan luas alasnya. Jadi 2 kali pi R kuadrat, 2 kali 22 per 7 kali 7 kali 7. Coret ya, 2 kali 22 44 kali 7, 4 kali 7 28 ya, 4 kali 7 28 tambah 2 30. Nah 308. Nah 308 ini ditambah 440, ditambahkan 440 sama dengan 8, 4, 3 tambah 4 7, 748. Ini ya.
Selanjutnya kita kembali lagi ke kisi-kisinya. Nah, ini kisi-kisinya juga ada fisikanya. Ada fisikanya, kecepatan dan percepatan. Kecepatan ya V sama dengan S per T. Ini gini kan. Kita itu harus paham konsep rumusnya biar nanti kalau ya tinggal dirubah. Maka S sama dengan V kali T. Gini kenapa kok rumusnya gitu? Ini kan sebenarnya V per 1. V per 1 S per T, maka S nya kan kali silang nih. S sama dengan S kali 1, ya kan, V kali T. Nah, ini rumus jarak gitu. Kalau kita lupa ingatnya hanya rumus ini gitu. T nya ini sama konsepnya. Ini kan kali V kali T ini kan. Nah, dari ini V kali T sama dengan S, maka T sama dengan S per V. Nih. Nah. Ini kalau kita lupa ngotak-atik caranya begitu biar ingat, tidak perlu dihafalkan. Percepatan ya V kali T sebenarnya. Percepatan itu kan sama dengan V per T. Nah, karena ini gerak lurus beraturan ya, gerak itu kan ada kecepatan awalnya berapa, terus kecepatan akhirnya berapa, waktu pertamanya dari diam terus bergerak sehingga jadi delta T ini, delta V delta T. Nah, ini masuk ke contohnya ya. Soal 1, sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Setelah melaju 10 sekon, kecepatannya bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dialami oleh sepeda motor? Ya, boleh langsung melihat ini dipelajari, tapi ya kita tulis prosesnya biar paham. V1 nya itu 2 pertama kali. Nah, ini setelah melaju 10 sekon, setelah berarti ini T2 nya. Sebelumnya 0 jelasnya ya, karena tidak diketahui. 10 sekon. V2 nya bertambah jadi 4. Ya, tinggal dimasukkan akhirnya A sama dengan V2 min V1 per T2 min T1. V2 nya ini kan 4 dikurangi 2 dikurangi T2 nya 10. Nah, T1 nya kan 0 kan, ini setelah sebelumnya ya berapa kan, dari startnya jadi detiknya ya 0. 4 dikurangi 2 per 10. 2 per 10 oh, ini masukkan rumusnya keliru ini ya. T2 nya ini 10. Ini salahnya di sini nih. Jadi jangan berpatok sama caranya ya, ini salah. Nah, makanya ini perlu dibahas ini akhirnya. Ini salah ini. Ternyata salah. Saya perbaiki ya. Ini salah ini, detiknya kok 4 ini, 10. Ini 10, maka ya ini 10. 2 per 10 itu 0,2.
0,2. Ini ya, saya hitung tadi ya 0,2. Hati-hati ya sama kisi-kisinya, ada yang keliru itu, karena saya dapat, bukan saya sendiri yang buat. Budi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 5 meter per sekon. Setelah 12 detik kemudian, di depan terdapat jalan yang rusak sehingga kecepatannya berkurang menjadi 2 meter per sekon. Berapakah perlambatan yang dialami oleh Budi? Ini V1 nya ya, V1 sama dengan 5 meter per sekon. T2 nih setelah, yaitu jadi T2 nya 12 sekon atau detik dan sekon. V2 nya 2 meter per sekon. Maka A sama dengan delta V per delta T, atau sama dengan V2 min V1 per T2 min T1. V2 nya 2 min 5, T2 nya 12 min 2 dikurangi 5 kan min 3 per 12. Ini kan kalau disederhanakan kan 1/4 itu kan 0,25, jadi min 0,25. Kok minus ya? Ini karena pengirimannya itu kecepatannya berkurang sampai berhenti gitu, sampai berkurang menjadi 2. Jadi pengirimannya ini perlambatan, ini namanya bukan percepatan, perlambatan ya. Berapakah perlambatan? Jadi dikurangi kecepatannya, maka jadinya hasilnya minus. Ini sama ya, kalau yang ini tadi keliru, yang ini tadi keliru. Ini kalau ini sudah benar, kisi-kisinya sudah benar. Nah, arti nilai minus di atas adalah nilai perlambatannya. Ini lagi soal nomor 3. Latihan soalnya sangat banyak ya, bagus. Anton mengendarai mobil dengan kecepatan 6 meter per sekon. Setelah 6 sekon kemudian ada lampu merah dan harus berhenti. Berapakah percepatan atau perlambatan yang dialami oleh Anton? Ya, ini V1 nya. Sebenarnya mudah fisika itu. Setelah ini berarti T2 6 sekon. Kemudian ada lampu merah dan harus berhenti lah. Ini karena berhenti ini. Ini percepatan atau perlambatan. Nanti hasilnya minus atau plus nanti. Tapi biasanya langsung dibikin plus karena percepatan atau perlambatannya itu berapa. Kalau nilai perlambatan, kalau misalkan ditanyakan nilai perlambatan, ya, dijawabnya plus ya, karena artinya minus itu nilai perlambatan. Ini soalnya percepatan atau perlambatan, berarti perlambatan. V2 nya ini kan sampai berhenti, maka ya V2 nya 0, sampai berhenti, dari kecepatannya sampai berhenti yaitu 0. T1 nya 0. A sama dengan V2 0 dikurangi V1 6 ya, V1 nya ini, V2 nya tadi kan 0, T2 6 dikurangi T1 0, min 6 dikurangi 6 sama dengan min 1. Min 1 ini masih belum selesai karena yang ditanyakan ini percepatan atau perlambatan misalnya ini, maka perlambatan. Nah, kalau misalkan perlambatan maka tidak perlu dikasih minus ya, tadi cukup 1. Mobilnya mengalami perlambatan sebesar 1. Tapi kalau misalnya percepatan ya percepatan min 1.
Itu namanya adalah perlambatan, karena nilainya perlambatan yaitu 0,25. Seperti ini tadi, nilai perlambatan 0,25. Arti dari minus ini, arti nilai minus di atas adalah nilai perlambatannya. Ya, nanti kita bahas. Oh, ini sama ya, caranya ya sama, kalian cek sendiri, nanti juga akan saya bahas selanjutnya. Dilatih terus sampai mahir ya, V2 mana, V1 mana. Lanjutannya saya tidak bahas soal-soal yang ininya ya nanti, karena ya caranya sama, jadi nanti ya tidak ada yang keliru. Jadi nanti ke hukum Newton video selanjutnya nanti langsung ke hukum Newton. Untuk soal-soal ini yang percepatan perlambatan yang selanjutnya ini, kalian anda semua coba dipelajari sendiri, benar. Nanti tahu seperti saya, nanti tahu ini jawabannya kok keliru kisi-kisinya ya. Seperti nomor 1 ini, soal 1 ini keliru, ini kan tadi keliru kan. Jadi dicek benar atau salah ya. Demikian video dari saya. Bagi yang belum mensubscribe channel saya, mohon untuk berkenan mensubscribe ya. Semoga bahagia, sejahtera, dan sentosa selama-lamanya. Amin.